Dulu ku simpan naskahku diam, tak tahu harus mulai dari mana. Kini ku tahu arah dan tujuan, ada yang bantu wujudkan harapan. Terlalu banyak janji yang palsu, tapi kini ku temukan satu yang hemat, tak aman dan penuh solusi, tempat menulis yang sejati. Percaya, nulis hemat Indonesia, tempat ku tuangkan karya dan cita. Tak perlu mahal, tak perlu ragu, terbit resmi, mimpi pun jadi satu. Percaya bersamamu aku bisa nulis hemat Indonesia. Hak cipta aman, naskah dihargai, dilayani sepenuh hati. Bukuku hadir, nyata di tangan, dari penulis langsung ke pembaca jalan. Tak perlu bingung, tak perlu bimbang, ada tim yang selalu mendampingi. Langkah kecil jadi besar arti, karena kami percaya diri. Percaya, nulis hemat Indonesia, tempat kutuangkan karya dan cita. Tak perlu mahal, tak perlu ragu, terbit resmi, mimpi pun jadi satu. Namamu aku bisa nulis hemat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, penulis bersatu bersama hati, bersinar lewat kata dan buku. Bersama nulis hematku maju. Percaya, nulis hemat Indonesia, tempat ku tuangkan karya dan cita. Tak perlu mahal, tak perlu ragu, terbit resmi, mimpi pun jadi satu, mimpi pun jadi satu. Percaya bersamamu aku bisa nulis hemat Indonesia. Nulis hemat Indonesia, tempat aku bisa nulis hemat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, penulis bersatu bersama hati, bersinar lewat kata dan buku. Bersama nulis hematku melaju. Percaya, nulis hemat Indonesia, tempat ku tuangkan karya dan cita. Tak perlu mahal, tak perlu ragu, terbit resmi, mimpi pun jadi satu, mimpi pun jadi satu. Percaya bersamamu aku bisa nulis hemat Indonesia. Percaya, nulis hemat Indonesia, tempat ku tuangkan karya dan cita. Tak perlu mahal, tak perlu ragu, terbit resmi, mimpi pun jadi satu, mimpi pun jadi satu. Percaya bersamamu aku bisa nulis hemat Indonesia. Tulis dan ku percaya, nulis hemat Indonesia. Tulis dan ku percaya, nulis hemat Indonesia. Siapkan diri untuk perjalanan yang tidak terlupakan dengan CV. Nulis Hemat Indonesia. Penerbit Nulis Hemat Indonesia adalah yang bergerak di bidang jasa, seperti penerbitan buku, haki, dan hal lainnya. Penerbit Nulis Hemat telah menjadi wadah bagi penulis yang ingin menerbitkan bukunya, dan menjadi salah satu penerbit yang dapat dipercaya dengan mengutamakan kepercayaan penulis, sehingga bisa menjadikan Nulis Hemat lebih dikenal oleh penulis yang penasaran, serta bertanya apa keunggulan dari Nulis Hemat. Berbicara tentang keunggulan dari Nulis Hemat itu sendiri, adalah menawarkan diskon-diskon menarik untuk setiap penulis, dan juga memberikan penawaran berupa paket-paket yang terdiri dari paket hemat, paket tunggal, paket konversi, dan paket ghostwriter. Setiap paketnya memberikan biaya-biaya yang termurah sesuai dengan materi naskah dari penulis yang diberikan kepada penerbit Nulis Hemat. Ayo kepoin CV Nulis Hemat Indonesia melalui web www.nulishemat.com, di Instagram Nulis Hemat, YouTube CV.
Nulis Hemat Indonesia, dan Facebook Nulis Hemat atau hubungi admin Nulis Hemat Indonesia. Admin 1 General Manager dapat dihubungi di nomor 082285 128879. Admin 2 Direktur Operasional dapat dihubungi di nomor 08953222075589. Admin 3 Direktur Marketing dapat dihubungi di nomor +628137405. Dulu ku simpan naskahku diam, tak tahu harus mulai dari mana. Kini ku tahu arah dan tujuan, ada yang bantu wujudkan harapan. Terlalu banyak janji yang palsu, tapi kini ku temukan satu yang lemah, tak aman dan penuh solusi, tempat menulis yang sejati. Percaya, Nulis Hemat Indonesia, tempat ku tuangkan karya dan cita. Tak perlu mahal, tak perlu ragu, terbit resmi. Mimpi pun jadi satu. Selamat sore, Ibu. Boleh dimulai, Bu, Profesor Munirah, karena berhubung narasumber kita sudah hadir sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar online kita pada sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Anda Munirah MPD. Terima kasih Ibu dan selamat sore telah menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan perkenalkan nama saya Jenofri Mardian. Saya akan menjadi pembawa acara di webinar kita pada sore hari ini. Dan topik yang kita bahas pada sore hari ini itu sangatlah menarik ya Bapak Ibu, yaitu tentang pengembangan bahan ajar dalam peningkatan peserta didik. Nah, pasti Bapak Ibu pasti ada yang penasaran ya, atau mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih meningkatkan bahan ajar untuk peningkatan peserta didik. Nah, di sini narasumber kita akan memaparkan materi yang akan beliau sampaikan pada sore hari ini. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan biografi singkat dari narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Anda Munirah MPD. Beliau adalah guru besar dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau lahir di Mare, di Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Maret 1968. Beliau sudah mengabdikan diri selama 20 tahun di dunia pendidikan tinggi dengan keahlian di bidang linguistik, pembelajaran bahasa, dan kurikulum pendidikan. Pendidikan terakhir beliau S3 di Universitas Hasanuddin Makassar dan meraih gelar doktoral di bidang linguistik dan Universitas Hasanuddin. Beliau telah banyak menulis buku ajar dan juga referensi. Salah satu buku beliau yang telah terbit di Nulis Hemat yaitu berjudul Bahasa dan Sastra dalam Kurikulum Baru. Dan alhamdulillah buku beliau sudah terbit ber-ISBN di Nulis Hemat ya Bapak Ibu. Dan untuk saat ini buku beliau itu sedang proses cetak di Nulis Hemat itu sendiri. Baik, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin penasaran dengan buku beliau yang sudah terbit di Nulis Hemat, boleh Bapak kepoin di web nulishemat.com atau boleh melalui Shopee Nulis Hemat. Dan selanjutnya kami ingin menginformasikan sebelum narasumber kita menyampaikan materi beliau, dimohonkan untuk kepada Bapak Ibu mengaktifkan kameranya ya. Ini sebagai apresiasi dan kebanggaan kepada narasumber kita pada sore hari ini karena beliau telah menyampaikan dan memberikan motivasi yang sangat luar biasa melalui topik kita pada sore hari ini. Jadi sangat sayang sekali ya jika kita mendengarkan materi beliau setengah-setengah, apalagi beliau sudah lama berkecimpung ya, yaitu selama 20 tahun di dunia pendidikan tinggi begitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya, nanti kami di pertengahan webinar akan mengirimkan link absensi melalui chat Zoom.
Jadi dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi tersebut agar kami bisa memberikan sertifikat Bapak Ibu melalui WA group yang telah kami sediakan. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab dan kami akan membuka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi dimohonkan nanti untuk mendengarkan materi dari narasumber kita agar bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya pada sore hari ini. Nah, kami juga nanti akan memberikan door prize ya untuk penanya terbaik yaitu 3 orang. Nah, nanti kami akan konfirmasikan melalui WA group atau melalui chat secara japri. Dan juga jika nanti ada waktu di sesi akhir, kami akan memperkenalkan tentang penerbit nulis hemat. Nah, nanti mungkin ada Bapak Ibu yang baru mau bergabung, jadi tidak melihat cuplikan-cuplikan di awal, maka di akhir kami juga akan menjelaskan tentang penerbit nulis hemat itu sendiri. Jadi kami mohonkan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya di saat narasumber kita menyampaikan materi kita pada sore hari ini. Jadi dipersilahkan kepada Profesor Dr. Anda Munira MPD untuk menyampaikan materi beliau yaitu tentang pengembangan bahan ajar dalam peningkatan peserta didik. Kepada Profesor Munira kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selamat sore Bapak. Alhamdulillah senang rasanya saya diberi kesempatan di menulis hemat untuk sharing ilmu. Sebenarnya ini adalah sharing ilmu yang terkait dengan pengembangan diri seorang pendidik. Dan sebelum lanjut juga saya testimoni dulu apa yang saya sudah lalui ya. Terima kasih Ibu Jennifer ya yang proaktif ya. Dan langsung saya mempercayakan kepada nulis hemat untuk salah satu buku ajar saya ya terkait dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dan ini juga saya sangat mengapresiasi kinerja ya, kepercayaan yang diberikan yang proaktif dan betul-betul memberikan semangat dan apresiasi kepada Ibu tim Jennifer ya di Nulis Hemat karena terstruktur artinya itu komitmen dengan ketepatan waktu, kontrak yang apa yang dijanjikan ya. Dan alhamdulillah dengan adanya buku tahun ini ya tentunya ini menjadi syarat kewajiban khusus sebagai profesor juga ya Ibu. Begitupun juga dengan HKI-nya. Nah, kebetulan juga saya bergembira karena saya juga kaprodi dan tuntutan untuk menulis buku ajar ini memang dituntut untuk di standar sumber daya kriteria 4 itu ya. Dan alhamdulillah nah, nanti ini saya akan promosikan kepada dosen-dosen saya juga ya. Insya Allah ada menyusul lagi dosen saya yang akan mengembangkan bahan ajarnya. Apalagi dengan adanya Tukin dosen ya, dengan juknis yang keluar ini Ibu Novia, ya, dosen-dosen dituntut untuk membuat monograf, referensi dan buku ajar ya. Oleh karena itu saya senang Ibu diundang untuk membawakan sharing. Sebenarnya Bapak Ibu banyak saya lihat ini para dosen, mahasiswa kami dan Bapak Ibu seluruh Indonesia. Saya sangat berterima kasih kita bisa sharing dengan ilmu terkait dengan bagaimana mengembangkan bahan ajar baik itu sebagai guru maupun seorang dosen karena ini adalah tuntutan ya, tuntutan untuk kewajiban sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu saya share dulu ininya ya. Baik saya ini dulu mohon maaf. Ya. Ya, kebetulan saya diberikan tema seperti ini jadi
sebenarnya ini ya dalam pengembangan bahan ajar Bapak Ibu, ini adalah tuntutan kita dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bahan ajar untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Kebetulan biodata saya ya, dan saya sudah banyak membuat buku ya, buku bahan ajar ya setiap semester sebenarnya iya karena memang apa namanya membina mata kuliah biasanya ada 4 mata kuliah ya, dan kalau saya itu banyak apa namanya dokumen-dokumen setiap tahun harus membuat buku lah ya terkait dengan apa yang diajarkan. Sebaiknya memang seperti guru ya, ketika dia membuat bahan ajar tentu disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku Bapak Ibu. Oleh karena itu saya tetap berterima kasih banyak kepada Nulis Hemat yang memberikan fasilitas ya luar biasa dan suka kerjanya karena komitmennya tinggi. Oh, luar biasa. Baik, kebetulan kami ini di samping biodata tentu kita saling berkenalan, sudah banyak buku-buku yang saya apa namanya buat ya. Terakhir 2025 adalah bahasa dan sastra kurikulum. Dan kebetulan kami Ibu Nofri makasih mohon maaf ya karena saya sudah 30 hampir 31 tahun ya. Sudah 31 tahun lebih mengajar di perguruan tinggi ya di berbagai alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau pangkat kan sudah tingkat ini sudah 4E dari dulu 4E ya. Dengan apa ini motivasi untuk membuat buku. Jadi setiap saya mengajar ada buku ajar. Entah itu monograf, entah itu referensi, buku referensi dari hasil penelitian Bapak Ibu ya. Baik, kebetulan ini ya pengalaman-pengalaman ya selama ini memang banyak dipercayakan oleh Kementerian Dikbud. Alhamdulillah juga ini ada pengumuman penelitian menang lagi hibah ya. Hibah yang tentunya nanti produknya buku lagi Ibu Jenefri ya. Buku model insya Allah ya. Iya nanti akan dicetak lagi. Alhamdulillah luar biasa ini hikmah yang diberikan. Yang terpenting itu intinya Bapak Ibu semangat selalu dan mau berbuat dan saling silaturahmi. Alhamdulillah. Baik, sebelum lanjut untuk penguatan-penguatan sharing terkait dengan pengembangan bahan ajar, izinkanlah kami berpantun dulu ya. Iya. Burung nuri terbang ke taman. Ya, kan cakep atau cantik ya. Cakep ya para mahasiswa saya. Betul, Bu. Ya, hinggap di dahan sambil bernyanyi. Cakep. Ya, mari bersama kita mulai pertemuan berbagi ilmu dengan penuh inspirasi ya, terutama nulis hemat ya. Terima kasih, Baik Bu. Bapak Ibu yang tentunya yang menjadi tujuan untuk pengembangan bahan ajar ya, bagaimana memahami ya, ya. Memahami urgensi pengembangan bahan ajar yang dikembangkan ya. Dan sebentar kita berbagi sharing tentang pengalaman-pengalaman selama ini dalam membuat bahan ajar ya untuk memudahkan kita menata kerangka ya, kerangka untuk pembuatan bahan ajar. Karena kan pembuatan bahan ajar, monograf dan buku referensi ya. Menjelaskan hubungan antara bahan ajar dan kompetensi di pendidik. Ini sangat-sangat terkait dengan hubungan ini ketika untuk mengembangkan kompetensi pendidik, salah satunya itu kan ada kompetensi profesional, Bu. Kompetensi profesional bagaimana seorang pendidik mengembangkan salah satunya ya di samping pemanfaatan media ya, mengembangkan bahan ajar atau materi yang akan diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa. Apalagi kalau sebagai dosen, ya tentunya mata kuliah yang diampu, oh tentu ada bahan ajarnya. Ya, bahan ajarnya itu berdasarkan dengan capaian pembelajaran yang disebut CPMK. Ya, itu untuk memudahkan nanti. Kita nanti akan
mengapa namanya sharing itu. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah sistematis pengembangan bahan ajar. Eh, ini dengan adanya bahan ajar ya tentu apa yang diberikan materi kepada mahasiswa, kepada peserta didik itu terstruktur karena terkait dengan apa yang mau dicapai di dalam pembelajaran. Yang tentunya dengan kurikulum saat ini walaupun nanti akan ada transformasi kurikulum dan pada intinya sebenarnya tujuannya bagaimana materi itu dikembangkan secara kontekstual dengan melihat apa tujuan pembelajaran. Kalau di satuan pendidikan, nah, jabaran tujuan pembelajaran itu kan CP, capaian pembelajaran. Nah, disitulah kita bisa melihat bahan-bahan apa, kerangka apa, materi-materi apa yang bisa dikembangkan di dalam bahan ajar kita. Kalau dosen itu terstruktur ya, ada CP-nya dari prodi, sesudah itu ada CPMK mata kuliah. Dari CPMK mata kuliah itulah dijadikan sebagai kerangka untuk topik-topik yang akan dikembangkan. Ya, kembangkan. Karena kalau di perguruan tinggi itu satu mata kuliah kan 16 kali pertemuan. Tapi sejatinya itu 14 kali ya karena kan ada UTS dan ada ujian akhir semester. Jadi cara untuk menyusun itu tentu kita melihat dulu CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah. Biasanya itu ada 5 bab, ada 6 bab. Dari 6 bab itulah topik-topiknya itulah yang dikembangkan menjadi sub-sub CPMK. Nah, itu nanti yang menjadi menunjukkan contoh inovasi bahan ajar masa kini. Tentu kita akan mengintegrasikan dengan teknologi yang ada dan materi-materinya itu perlu yang ada konsepnya, ada ilustrasi, ada contoh-contoh ya yang diberikan supaya betul-betul bahan ajar itu termotivasi mahasiswa membacanya ya itu baik. Itu untuk sebagai pendahuluan bahwa kita tidak memungkiri Bapak Ibu bahwa perkembangan teknologi saat ini dengan adanya perubahan yang begitu cepat ya tentu kebutuhan abad 21 ya menuntut kita untuk produktif ya untuk produktif beradaptasi berinovasi oleh karena itu, sebagai dosen, guru dituntut untuk tidak hanya menguasai materi-materi yang diajarkan, tetapi bagaimana mampu menyampaikan pembelajaran yang relevan. Nah, tentunya nanti ini disesuaikan dengan apa yang menjadi perubahan zaman ya, Ibu. Misalnya saja ya, ini rancangan saya nanti ada lagi namanya mata kuliah kajian linguistik ya kalau di pasca ya. Kalau di bahasa Indonesia di S1 itu adalah metodologi penelitian pendidikan ya. Nah, tentunya ini dikaitkan dengan apa yang menjadi kebutuhan ya mahasiswa dan peserta didik dengan memberikan suatu ilustrasi-ilustrasi dan contoh-contoh agar mahasiswa betul-betul menelaah. Karena kita kan mengaitkan dengan pembelajaran abad 21 berpikir kritis ya. Nah, oleh karena itu materi-materi kita itu komunikatif, bagaimana membangun kolaborasi, berpikir kritis ya, dengan konten materi yang kontekstual yang ada di sekitar kita, yang tentunya dikaitkan dengan perkembangan sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati yang luar biasa bahwa sebagai pendidik, dosen dan guru tentunya dituntut untuk menyampaikan pembelajarannya bermakna ya. Ini lagi seru-seru ini ya, pendekatan deep planning ya. Dari pendekatan deep planning itu bagaimana pembelajaran itu bermakna, bagaimana pembelajaran itu menyenangkan ya dengan diberikan meaningful, joyful dan enjoy di dalam pembelajaran yang tentunya ini sangat berkontribusi materi yang diberikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, sebagai pendidik, ayo di dalam mengembangkan bahan ajarnya tentu kita harus betul-betul melihat apa kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan peserta didik dengan mengikuti perkembangan saat ini. Ya, oleh karena itu bagaimana
peserta didik mampu memahami secara mendalam apa yang diberikan di materi-materi di bahan ajar kita ya. Begitupun juga bagaimana menerapkan, menciptakan suasana pembelajaran yang enjoy, menyenangkan dengan membangun pengetahuan-pengetahuan baru. Ya, tentunya ini sebagai pendidik tentu ada kompetensi-kompetensi yang harus dicapai ya. Dengan istilahnya kalau di satuan pendidikan kita mengarah saja ke kurikulum yang baru-baru ini walaupun nanti ada transformasi ya. Ada transformasi pembelajaran transformasi bagaimana pembelajaran itu diberikan kepada peserta didik dengan pemahaman yang betul-betul bermakna dalam kehidupan gitu ya dan fokus istilahnya itu student center learning dengan merasa bahwa diajarkan dengan merasa senang bahan ajar yang diberikan ada dalam kehidupannya. Nah, itu ya. Oleh karena itu, bahan ajar itu menjadi jembatan ya, jembatan penting untuk mewujudkan proses belajar mengajar. Ini juga saya sudah rasakan selama 31 tahun ya, mengajar pengalaman mengajar di perguruan tinggi dan tentu di SD, di SMP, di SMA menjadi pendampingan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk PLP, asisten mengajar dan lain-lain dan begitu pun juga dengan PPG ya kita memberikan biasa saran-saran bagaimana mengembangkan bahan ajarnya. Oleh karena itu ini sangat dibutuhkan ya bagaimana bahan-bahan konten-konten bahan ajar kita itu dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ya, zaman yang betul-betul pengaruh teknologi apalagi ada AI yang bisa membantu dan tentu kita sebagai penyusun menelaah juga ya, menelaah dengan ilustrasi contoh-contoh yang diberikan kepada mahasiswa atau siswa kita. Yang berikut bahwa bahan ajar berperan sentral dalam menunjang profesional guru. Ini jelas Bapak Ibu ya. Ini jelas sekali bahwa salah satu kompetensi kan ada 4 kompetensi guru ya, ada kompetensi profesional, pedagogi, kompetensi kepribadian dan sosial ya. Tuntutan untuk pedagogi ya tentu menyusun perangkat-perangkat pembelajaran dan salah satunya adalah menyusun mengembangkan bahan ajar ya karena ada 5 perangkat pembelajaran ya yaitu modul ajar istilahnya kemarin walaupun itu istilah sebelumnya adalah RPP kalau di perguruan tinggi namanya RPS rencana pembelajaran semester yang di dalamnya tentu dibekali dengan ada perangkat yang namanya bahan ajarnya ada namanya buku referensinya, ada buku-buku yang terkait yang tentu juga diintegrasikan dengan hasil-hasil penelitian dengan buku referensi. Oleh karena itu, sebagai pendidik, yang namanya pendidik kan guru dan dosen ya. Iya, pada tataran satuan pendidikan namanya guru, pada perguruan tinggi namanya dosen. Oleh karena itu, di dalam menyusun bahan ajar cenderung lebih memahami kebutuhan itu tadi sesuai kebutuhan peserta didik dan lebih reflektif, fleksibel ya dalam mengelola kelas lah dalam ini karena ini sangat-sangat karena saya sudah menjalani itu Bapak Ibu selama 31 tahun. Ketika saya mengajar pasti ada bahan-bahan saya. Dulu kan istilahnya kan di awal-awal itu lagi tren buat diktat ya yang belum ber-ISBN dan alhamdulillah ada nulis hemat yang bisa membantu kita untuk mempublikasikan ya dengan luar biasa ini nulis hemat Bapak Ibu ya karena dia semua kita hanya memiliki naskah saja dia juga yang layoutnya dia juga mendesain ada juga HKI-nya ISBN-nya kalau tidak salah ini selama 3 minggu begitu oh saya salut dan saya suka kinerja ya walaupun memang Makasih banyak banyak yang selalu Ibu. menawarkan tetapi saya komitmennya tinggi, terutama Ibu Nofri ini ya. Baik Bapak Ibu, Bapak Boleh Ibu Kanjeng yang Rona. saya hormati, tentu sebelum kita melihat bagaimana fungsi bahan ajar, tentu ada apa itu bahan ajar. Bahan ajar itu adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu
para pendidik atau guru, dosen dalam menyampaikan materi pelajarannya, materi kuliahnya, ya, baik itu cetak, audio, visual, atau digital. Ini banyak pengalaman-pengalaman saya, Ibu. Saya pernah didikti 3 kali berturut-turut menang bahan ajar. Itu yang bahan ajar cetak. Bahan ajar digital juga, ya, diberikan dana itu ke 2 tahun. Menyusun bahan ajar digitalisasi, digital. Membuat video, audio, ya, dengan apa yang diberikan kepada mahasiswa, ya, dengan mengintegrasikan nilai kearifan lokal, budaya. Nah, ya mungkin ada yang orang bahasa Indonesia, ya. Ketika saya diberikan mata kuliah morfologi, ya dulu-dulu itu pengalaman saya diberikan mata kuliah morfologi kan zamannya juga kan tidak ada teknologi. Didikte apa itu morfologi, apa itu proses morfofonemi. Sekarang ya 2 tahun berturut-turut diberikan hibah dan membuat bahan ajarnya Ibu Nofri mengenai morfologi integrasi kearifan lokal Sulawesi Selatan. Nah, itu. Padahal kita mau mengajarkan tentang kata-kata, tentang proses morfonemi, kelas kata. Tetapi bagaimana kelas kata ini dibuat dengan mengintegrasikan digital, ya, video, audio dengan konten kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Ini sangat menginspirasi karena ini juga saya sudah uji coba 3 perguruan tinggi luar biasa, ya. Jadi di samping kita ada penelitian, buatlah bahan ajarnya Bapak Ibu, ya, iya. Dan pengalaman-pengalaman ini memberikan suatu kontribusi yang sangat ini juga salah satunya syarat untuk jadi profesor, ya, 2 tahun, ya, iya. Oleh karena itu Bapak Ibu menarik ketika Bapak Ibu sebagai guru, sebagai dosen, ayo menulis, ya. Nulis hemat bisa membantu secara cepat untuk mendesain. Yang terpenting itu ada naskah akademiknya, ada naskahnya, tetapi dialah yang mengatur, membantu kita. Luar biasa, ya. Iya. Oleh Terima karena kasih banyak itu Ibu. Bapak Ibu bahwa apa yang menjadi bahan-bahan terkait dengan bahan ajar yang dikembangkan tentu berdasarkan dengan di satuan pendidikan ada namanya CP. Ada tujuan pembelajaran, dijabarkan. Karena di setiap tataran ada fase. Kalau saya berbicara dengan kurikulum merdeka karena belum tahun ajaran baru, ya. Kalau tahun ajaran baru lagi kan katanya mau lagi diubah kurikulumnya dengan pendekatan planning, ya. Itu pendekatannya. Tetapi materi-materinya, ya, tentu berdasarkan dengan CP, capaian pembelajaran, ya, terkait dengan dulu sebelumnya kan berbasis teks. Bagaimana menulis tentang teks narasi, teks eksposisi, ya, teks fantasi, ya, berita. Ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar yang terkait dengan apa yang menjadi capaian pembelajaran di satuan pendidikan. Karena di satuan pendidikan itu ada fase-fase. Ada fase A, B, C, tataran SD, ya. Kelas 1, 2 itu A, B. Dan semuanya itu sudah diatur juknisnya, apa namanya, CP-CP di kementerian dan guru menjabarkan itu. Jadi mudah untuk menyusunnya karena sudah ada capaian pembelajarannya. Dan nanti dijabarkan untuk sub-subnya. Kalau di perguruan tinggi itu kan ada namanya CPL di Prodi, baru dijabarkan menjadi CPMK, capaian mata kuliah, ya. Misalnya mata kuliah pragmatik, mata kuliah bioteknologi, mata kuliah kurikulum, ya. Itu nanti yang dijadikan sebagai pokok bahasanya nanti kita jabarkan. Ya, iya, dengan berdasarkan CPMK. Kalau bahan ajar itu ada capaian pembelajaran mata kuliah, ada latihannya, Bu. Yang membedakan dengan monograf, monograf itu ada ininya, apa namanya itu, walaupun ada pendahuluan, namun monograf itu satu aspek saja. Misalnya monograf untuk membuat teks narasi. Nah, tapi kalau bahan ajar bisa include tes narasi, eksposisi, argumentasi, ada tes berita, tes anekdot.
Tetapi kalau monograf satu aspek saja. Misalnya kita mau menyusun monograf tentang teks anekdot. Nah, di sini teks anekdot itu nanti ada ilustrasi, contoh-contoh dan ada nanti dikembangkan terkait dengan satu aspek itu. Tapi kalau bahan ajar ada capaian ininya, mungkin pokok bahasanya dibagi berarti lebih meluas lagi ya. Kalau referensi sebenarnya itu kalau buku referensi hasil penelitian Bapak Ibu yang dibuat buku referensi. Ya ini jadi eh, kalau mau menyusun ini percayakan ke nulis hemat ya. Ya. Saya juga promosi ini karena saya sudah alami ya. Saya sudah alami dan saya suka Terima karena kasih banyak Ibu. luar biasa ya. Komitmen. Yang Oke, Bu. terpenting kalau kita mau menyusun bahan ajar dan komitmennya tinggi dan tepat waktu dan tidak banyak janji-janji, itu jangan di ini ya, itu bagus ya. Insya Allah menyusul ini Thank you, ada Ibu. saya satu Ibu lagi, ya bertahap ya. Mana Baik Ibu? Bapak Ibu. Di dalam menyusun bahan ajar tentu kita harus tahu apa yang menjadi pedoman. Ini dia jadikan sebagai fungsi. Fungsi sebenarnya bahan ajar itu dijadikan pedoman, ya, acuan bagi pendidik dalam proses pembelajaran. Memudahkan juga mahasiswa ya dari bacaan-bacaan yang diberikan, memudahkan mahasiswa atau siswa untuk terarah di dalam pembelajaran karena sudah ada disiapkan materi ini ya. Berikut menjadi media pengantar pesan. Ya tentu ini ya bahan ajar ini memberikan kontribusi dengan melihat pokok-pokok bahasa yang dikembangkan, kita bisa memberikan kepada mahasiswa sebagai media ya, media untuk dilihat dan dengan adanya bahan ini tentu mahasiswa juga memudahkan untuk membaca apa bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai bahan diskusi ya, bahan diskusi, bahan yang untuk diterapkan di dalam pembelajaran, menjadi alat evaluasi pembelajaran ya. Ini tentu dari hasil-hasil bahan bacaan, bahan ajar yang dikembangkan ini juga menjadi alat untuk mengukur pencapaian apa yang diberikan kepada siswa kita ya. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Apalagi kalau bahan-bahan ajarnya terkait banyak ilustrasi ya, ada ilustrasi contoh-contoh yang bisa memberikan inspirasi kepada siswa kita ya. Kalau di SD itu kan banyak gambar-gambar ya, gambar-gambar yang menarik. Kalau di perguruan tinggi biasanya apa namanya mekanisme tutorialnya, petunjuknya dan lain-lain. Karena kan ini andragogi ya, mahasiswa diajar itu kan sudah dewasa ya. Oleh karena itu dibedakan. Kalau bahan ajar kita ada gambar-gambarnya semua seperti di SD itu kan tidak sesuai dengan apa yang ini kan di perguruan tinggi. Dibedakan ya. Baik Bapak Ibu, tentu jenis-jenis bahan ajar ini semua ini saya sudah lakukan Bapak ya. Ya, saya sudah lakukan karena banyak hibah-hibah di setiap tahun dikepercayakan. Dan ini bahan ajar cetak, LKS, LKPD. Saya juga pernah mengembangkan LKPD di setiap mengajar, ya. Lembar kerja peserta didik. Ini bisa juga dijadikan sebagai bahan kita untuk mengarahkan mahasiswa atau siswa untuk bekerja, untuk mencapai apa yang kita berikan dalam pembelajaran, ya. Karena di dalam mengajar itu ada tujuan, ya. Tujuannya apa? Kalau di satuan pendidikan ada tujuan pembelajaran. Yang berikut bahan cetak seperti yang dipromosikan oleh nulis hemat ya. Itu kan menjadi e-book ya. Tapi kan itu bisa dicetak ya, bisa dicetak Ya, betul. untuk dulu-dulu kan dicetak buku-buku itu hanya karena dengan teknologi ya, teknologi bisa dengan digital. Dan alhamdulillah sekarang kan kita bisa beli di toko secara digital ya, memesan ke nulis Iya, hemat. betul Ibu. Banyak saya lihat itu apa namanya buku-buku yang sudah dikembangkan oleh para penulis seluruh Indonesia ya.
Saya lihat di ininya di Instagramnya dan lain, wow itu luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa link Iya, terima kasih. ke nulis hemat. Baik, bahan ajar Iya, audiovisual betul. ya. Jadi ini juga bahan ajar yang menggabungkan unsur suara ya, tentu Bapak Ibu tahu ya. Video pembelajaran, rekaman suara ya. Kalau saya mengajarkan yang namanya keterampilan menyimak dengan fonologi, nah, itu audio, ada audio ya, audio. Jadi ini sangat-sangat memberikan kontribusi. Dan semua ini saya sudah lakukan mengenai jenis-jenis bahan ajar ini ya. Menarik memang ketika kita memberikan video ya, audio, visual dan apalagi kalau mengajar ada mata kuliah namanya di bahasa Indonesia itu Ibu Nofri ya, ada keterampilan menyimak ya, keterampilan menyimak. Dan di pembelajaran di satuan pendidikan di sekolah penggerak karena kebetulan juga saya dipercayakan untuk mendampingi sekolah-sekolah dengan menyusun perangkat-perangkatnya, dia kembangkan juga ada video yang disematkan, ada audio yang bisa dijadikan sebagai bahan ajar ya, untuk apa Iya. namanya menggali informasi dari apa yang diberikan kepada siswa kita atau mahasiswa berdasarkan video dan audio itu ya. Bahan ajar digital inilah yang dikembangkan oleh Nulis Hebat juga e-book ya. Iya. Kebetulan juga saya Iya, pernah betul. juga e-book Bu. E-book ya Iya, Android. Bu. Nah, mobile juga yang disematkan di HP. Wah, luar. Saya membuat buku-buku ajar disematkan di Android ya. E-book ini Iya, Bu. sangat memberikan kontribusi luar biasa ya, dengan adanya perkembangan teknologi. Ya, ini bisa kita link nanti ke Instagramnya, Facebooknya oleh Nulis Hemat dan di situ banyak buku-buku Iya, betul. terkait dengan e-book ya. Nah, seperti ini Iya, betul. di laptop ya tentu ya. Kalau smartphone ini ya itu bisa kita gunakan. Kalau saya di Android itu ada di HP saya ini ada bahan ajar di sini yang saya kembangkan ya, bekerja sama dengan yang menangani teknologi. Tapi bahan ajar saya itu disematkan di situ. Baik itu. Jadi mahasiswa hanya melihat saja linknya, membuka di HP-nya. Itu luar biasa perkembangan sekarang ini Bapak Ibu dan semuanya ini saya sudah lakukan dan ada produktivitasnya ya. Dan ini sangat bermanfaat dan banyak hibah-hibah di penelitian Kementerian Ristek terkait dengan ini. Sambil nanti jasa dinulis hemat ya apa yang dibuat itu nanti dijadikan lagi buku ya, buku ajar. Iya, Baik Bapak betul, Bu. Ibu yang saya hormati, yang hebat-hebat ini, semoga nanti bisa kita sharing pengalaman-pengalaman ya. Yang tentunya bukan hanya pengembangan bahan ajar ya, kita harus tahu dulu apa itu kompetensi pedagog, kompetensi pendidik ya. Kompetensi pendidik itu mengukur bagaimana ada 4 kompetensi. Seorang guru itu harus tahu apa itu kompetensi pedagogi, profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Nah, kalau kompetensi pedagogi memang ini seorang pendidik ya harus memiliki ini, mengembangkan dirinya dengan mengolah pembelajaran, bagaimana apa namanya menerapkan model-model pendekatan metode. Karena seorang guru itu ya tentu harus memiliki kompetensi pedagogik, Bu, ya, terkait dengan bagaimana menyusun, memanfaatkan media, terkait dengan kuasai teori-teori penerapan teori belajar, model-model pembelajaran, bagaimana mengevaluasi pembelajaran ya. Dan ini kebutuhan pendidik. Seorang dosen itu sebenarnya terpadu ya. Sebelum mengajar tentu menyusun namanya perangkat pembelajarannya RPS ya, dikenal dengan rencana pembelajaran semester. Di dalamnya ada metode, ada pendekatan ya, ada apa yang mau dicapai ya namanya sub CPMK CPMK ya. Dan tentu ini bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran.
Bagaimana seorang guru atau dosen merencanakan mata kuliahnya, ya? Bagaimana seorang pendidik mengevaluasi proses pembelajarannya. Itulah kompetensi pedagogi, ya. Dan tentu seorang guru menguasai model-model pembelajaran, teori belajar, evaluasi, pemanfaatan media, ya, media-media yang multimedia, integrasi dengan teknologi. Nah, ini kompetensi pedagogi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini sangat dibutuhkan, terutama dalam penyusunan bahan ajar, ya. Nah, untuk kompetensi profesional, maksudnya ini bagaimana menguasai materi pembelajaran secara mendalam, ya, mendalam ini ya, secara mendalam. Oleh karena itu perlu difasilitasi siswa dan mahasiswa kita supaya mahasiswa itu terarah, terstruktur, ya, apa yang akan diberikan yang tentunya terkait dengan capaian pembelajaran, ya. Pengetahuan mendalam tentang materi ajar dan kemampuan untuk mengembangkan bahan ajar yang relevan. Artinya ini disesuaikan dengan bagaimana mengembangkan bahan ajarnya, bagaimana menguasai materi-materi yang diberikan kepada siswanya atau mahasiswanya. Ya, ya, oleh karena itu seorang guru, seorang dosen memiliki kompetensi profesional. Ya, kuasailah materi yang sudah dibuat itu untuk mengukur kompetensi pedagogi tadi, ya. Nah, kalau kepribadian dilihat ini Bapak jabarannya luar biasa ini. Kalau ini hanya inti-intinya saja, ya. Kepribadian guru itu kalau dilihat itu sebagai pendidik masuk surga, ya. Karena dia miliki semuanya, jujur, stabil, dewasa, arif, bijaksana, ya. Punya integritas, keteladanan, motivasi yang tinggi. Nah, ini permasalahan sekarang karena banyak kasus-kasus. Bagaimana ini? Kenapa bisa menganggur orang sarjana? Ada apa? Ini juga nanti itu lain lagi pembicaraannya, ya. Nah, kalau dilihat dari kompetensi kepribadiannya, bahwa seorang guru harus memiliki kepribadian yang stabil, dewasa, arif, bijaksana, berwibawa, ya. Sikap positif, jujur, tanggung jawab tinggi, wah ada semua. Nah, ya, masuk surga, ya. Tapi entah apakah diterapkan atau tidak. Ini ya. Nah, dan punya integritas. Karena seorang pendidik, Bapak Ibu, setiap tahun itu kan dinilai integritasnya, loyalitasnya, ya. Bagaimana ada namanya SKP istilahnya sekarang, ya. Iya, tuntutan-tuntutan itu. Oh, nah, oleh karena itu kan lucu kalau kita memberikan siswa memerintahkan kamu harus jujur, mandiri, ya. Sementara pendidiknya tidak jujur, ini menjadi masalah. Oleh karena itu di kompetensi kepribadian kalau dilihat dari jabaran dari satu-satu ini adalah masuk surga, ya. Dia betul-betul amanah, ya. Baik, untuk kompetensi sosial, seorang pendidik harus memiliki dari 4 kompetensi ini, Bapak Ibu. Berkomunikasinya, ya, bagaimana kemampuan berkomunikasi, bersilaturahmi, bergaul, bekerja sama, karena sekarang itu zamannya kolaboratif, ya. Ya, sehingga bagaimana membangun humanis, ya. Saya suka istilahnya humanis dengan harmonisasi, ya. Nah, ini terjadi harmonisasi, terjadi harmoni dan bagaimana membangun humanis dengan sesama manusia, ya. Nah, bagaimana berkolaborasi, bekerja sama, ya, secara efektif. Bagaimana berinteraksi dengan siswa, saling bekerja sama, saling bekerja sama baik dari orang tua. Kalau di sekolah itu kan sekarang itu ditanamkan mitra, ya, Ibu. Bukan hanya guru saja yang bisa berkontribusi untuk anak didiknya, tetapi orang tua sangat berkontribusi, ya. Dan rekan kerja secara efektif. Ini tentu kompetensi sosial itu perlu dibangun, Bapak, ya.
Baik Bapak Ibu, kita mengacu kepada apa langkah-langkah di dalam pengembangan bahan ajar. Ya, kebetulan juga pengalaman saya memang saya orang pengembangan ya. Kalau meneliti itu saya banyak pengembangan model ya, pengembangan media, pengembangan karena saya sebenarnya pengajaran bahasa dengan mengembangkan bahan ajar, media ya, penelitian-penelitian itu. Oleh karena itu sebelum mengembangkan bahan ajar tentu menganalisis dulu kebutuhan peserta didik, menganalisis kurikulum dulu ya. Ya. Kebetulan juga memang karena selalu ke prodi ya mengembangkan kurikulum itu betul-betul kita melihat apa kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar kita itu apa sebenarnya. Ketika kita memberi mata kuliah tentu yang dirancang itu adalah tahu dulu, ditelaah dulu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, apa yang dibutuhkan sesuai dengan kurikulum kita. Tentu dianalisis ya. Misalnya saja eh, mata kuliah yang saya ditulis di menulis hemat itu ya. Kenapa muncul bahasa ya sebenarnya awalnya itu di program pembelajaran bahasa dan sastra ya bagaimana melihat saya menganalisis kurikulum dulu kurikulum ini disesuaikan tentu dengan apa yang menjadi kalau di perguruan tinggi itu kan Permen 53 waktu itu bagaimana kurikulum OB ya kurikulum yang produktif dan bagaimana kurikulum terkait dengan Permen 53 tentu jabarannya di situ. Tapi kalau di sekolah ya tentu berkaitan dengan kurikulum merdeka ya. Alhamdulillah nanti kita melangkah lagi ke kurikulum berikutnya. Nah, kita harus menganalisis dulu pertama kurikulum apa yang digunakan, ya. Untuk melihat kurikulumnya ini misalnya di satuan pendidikan. Lihat telusuri CP-nya, capaian pembelajaran untuk fase A. Kalau guru SD ya, fase A, fase B, fase C. Di situ ada namanya CP. Ya, kita identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di kurikulum. Nah, baru menganalisis siswanya, siapa yang diajar ini? Mahasiswa siapa yang diajar? Siswa yang mana? Ya, ini yang perlu dianalisis. Apa kebutuhan-kebutuhan dia? Itu langkah pertama. Kalau mengembangkan bahan ajar Bapak Ibu ya. Iya. Yang kedua ya tentu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, dari CP kurikulum yang ada, karena kalau di satuan pendidikan Bapak Ibu itu sudah ada juknisnya. Sudah ada jabaran mengenai capaian pembelajaran baik itu di tingkat PAUD, TK sampai ke SMK. Sudah ada dirumuskan ya. Ya. Sebelumnya kan ada kompetensi inti ya, ada kompetensi dasar yang sudah dijabarkan. Nah, itu mudah untuk membuat bahan ajarnya karena sudah ada CP-nya. Ya. Dan untuk siapa? Misalnya kalau untuk SD fase A, SD kelas 1 lihat CP-nya. Disitulah nanti dilihat baru ditentukan tujuan pembelajaran. Karena ketika kita mau membuat bahan ajar, tahu dulu apa tujuannya. Ya, berdasarkan analisis kurikulum tadi. Nah, ternyata kurikulum di satuan pendidikan sudah ada capaian pembelajaran, ya. Saya melihat itu ada beberapa walaupun banyak berbasis tes ya, capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami, menelaah, mengevaluasi, menginterpretasi ya tentang teks narasi, ya, tes eksposisi. Bagaimana tes berita. Nah, ini mudah untuk membuat bahan ajarnya karena sudah ada CP-nya. Nah, untuk menentukan tujuan pembelajaran tentu dijabarkan dari CP, Bu. Ya. CP-nya itu kan ada memahami, menelaah, ada yang menginterpretasi, ya, ada mengevaluasi. Berarti ini tataran kompetensi pengetahuannya ya yang mau diukur, ya.
Untuk itu tentu harus dijelaskan dulu tujuan pembelajarannya ya, bagaimana peserta didik menjelaskan tentang apa tes berita ya, struktur tes berita. Nah, yang kedua bagaimana menelaah, karena kan ada 4 kompetensi yang mau dicapai di CP. Ya, itu dijabarkan di tujuan pembelajaran. Kalau di perguruan tinggi namanya CPMK, Bapak. Ya, CPMK ketika sudah tersusun CPMK dari CPL, mata kuliah, karena kalau di perguruan tinggi kan berbasis mata kuliah ya. Nah, katakanlah ibu ini diberikan mata kuliah kajian linguistik ya, kajian linguistik terapan. Nah, jadi tentu CPL-nya, CP-nya saya ambil di prodi karena prodi itu ada kurikulum yang sudah disusun ya. Makanya kita menyusun namanya ada RPS ya. Nah, apa CPL-nya? Nah, diambillah CP-nya. Kalau dulu itu kan dipisah ya. Ada CPL yang namanya sikap, ada pengetahuan dan keterampilan. Baru-baru ini sebelum transisi itu dipadukan ya, ada CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4 bergantung dari kurikulum di setiap prodi. Karena prodi itu memiliki yang namanya visi keilmuan, Bapak Ibu ya. Nah, disitulah kita jabarkan. Nah, kalau perguruan tinggi namanya CPMK, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, Kajian Linguistik Terapan. Itulah nanti dibagi ya. CPMK-nya misalnya mahasiswa mampu ya menyimpulkan konsep kajian linguistik terapan. Nah, berarti satu bab itu lagi. Nah, jadi bahannya untuk dibuat pokok bahasanya yaitu pengertian kajian linguistik terapan. Nah, yang kedua CPMK-nya mahasiswa mampu menelaah. Nah, menelaah aliran-aliran linguistik misalnya, ya, iya. Ini nih, karena saya sudah membuat lagi ini Bu Novi ya. Karena ada lagi mata kuliah semester depan itu, ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah ada tujuan pembelajarannya, istilahnya kalau di prodi atau di dosen itu CPMK-nya dilihat Bu untuk membuat bahan ajarnya karena di situ ada pokok bahasan, ada pokok bahasannya. Nah, nanti untuk pertemuan itu bisa saja CPMK itu 2 kali pertemuan. Itulah namanya sub CPMK. Ya, karena sejatinya itu kalau mengajar itu satu mata kuliah kan 16 kali pertemuan, tapi 14 kali saja materi yang diberikan. Karena ada UTS dan ada UAS. Ya, ya ini. Tapi kalau satuan pendidikan beda, SD, SMP, SMA, SMK, lihat CP-nya, ya, ada CP-nya, disitulah nanti kita akan jabarkan, ya, nah, itu. Nah, yang ketiga, bagaimana mengumpulkan dan menyusun materi. Ya, ini kalau dikaitkan dengan teknologi, banyak literasi-literasi kita, ya, literasi-literasi sekarang terkait dengan buku. Kalau menyusun buku apa bahan ajar itu kan harus tahu dulu tujuannya, ya, tujuan pembelajarannya. Kalau istilahnya itu kalau di perguruan tinggi CPMK, sub CPMK-nya, sesudah itu materinya. Materi itu dikembangkan dengan konsep, ilustrasi, contoh-contoh. Nah, itu ya. Ini yang perlu ya untuk mengumpulkan materi-materinya. Oleh karena itu, Bapak, konsep itu kan bisa diambil dari para ahli ya, para ahli baru kita juga sebagai menyimpulkan apa yang dimaksud dengan misalnya kajian teori linguistik terapan menurut kita sendiri. Kan kita mau membuat bukunya ya, jadi ada pendapat juga ya. Nah, sesudah itu Bapak Ibu, apalagi kan sekarang ini teknologi canggih, ada AI, ada literasi, jurnal, artikel, semuanya dieksplorasi ya. Jadi kita ini sebagai dosen, sebagai penyusun ya mengeksplorasi dulu materi-materi apa yang bisa dimasukkan di bahan ajar kita. Ya. Contoh-contoh yang ada, ilustrasi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami. Kalau bahasa Indonesia mudah, kan banyak contoh-contoh, apalagi kalau menelaah tentang kalimat ya. Nah, ya tentunya kalau saya membuat kalimat,
seperti buku morfologi dengan sintaksis saya itu membuat kalimat kan konsep kalimat itu kan terstruktur, ada subjek, ada predikat, ada objek, keterangan kalau mengenai polanya. Jadi contoh-contohnya itu saya yang ini misalnya Munira sedang mengajar di kelas A. Janganlah ambil contohnya orang, ya ambil contoh-contoh dari kita, pengalaman-pengalaman, teks-teks wacananya dan lain-lain, gitu ya. Karena ini adalah milik kita, gitu ya. Tapi jangan kalau ketika kita membuat bahan ajar ya jangan lupa mencantumkan sumbernya orang, referensinya karena miliknya dia ya. Tetapi mengenai contoh ilustrasi kita bisa membuat sendiri berdasarkan konteks mata kuliah kita atau bahan ajar kita. Jadi dikumpulkan bereksplorasi ya. Terus memilih format penyajian, apakah cetak atau digital. Nah, seperti yang di ahlinya kalau nulis hemat, ya. Ini kan berikan kepada nulis hemat, ya, Iya, Bu. karena ibu sudah ada materinya, Iya, Bu. sudah ada naskahnya. Betul. Nulis hemat lah. Ke ibu tim ibu Iya, Nofri, ya. Nah, ini ada naskah saya sudah iya betul, Bu. tujuannya, ada CPMK-nya, sudah ada materinya. Baru Iya, dia Bu. yang menyusun layoutnya, gambarnya, tekniknya, ya, teknik penulisannya dan lain-lain, dan menulis format digitalnya, ya, iya itu seperti itu. Yang karena saya banyak berbicara seperti ini karena banyak pengalaman dan saya sudah juga 31 tahun mengajar Bu di perguruan tinggi ya, di SMP pernah mengajar juga untuk ini di SMA gitu ya. Nah, oleh karena itu Iya, Bu. semua dikumpul di sini sebenarnya yang menjadi lama ya. Tetapi mudah ketika kita sudah mengidentifikasi tujuan pembelajaran kita. Istilahnya kalau dosen itu mata kuliah CPMK-nya ya, CPMK dan sub CPMK. Itu mudah kita menjabarkan itu baru materi di ini kan. Ya, dikumpulkan dengan berbagai bereksplorasi baik itu dari artikel, dari buku-buku sebelumnya, bisa kita kutip begitu, baru kita juga membuat ilustrasi sendiri, contoh-contoh yang ada di sekitar kita secara kontekstual gitu ya. Nah, berikut ini formatnya mengembangkan evaluasinya. Ya, yang namanya bahan ajar ada evaluasi, Bu. Kalau buku referensi tidak ada evaluasi. Ya, evaluasinya latihannya. Kalau zamannya sekarang untuk membangun pembelajaran abad 21, ya, maka perlu kita berbasis kasus lah. Sesuai jabaran dari Permen bahwa bagaimana mengajar secara integratif, kontekstual dan berpikir kritis, ya, case method, memberikan kasus-kasus, soal-soal kasus supaya betul-betul mahasiswa kita berdiskusi, menjawab sesuai dengan ide dan wawasannya ya. Iya. Dan kalau kita mau berikan juga latihan-latihan pilihan nggak ada silakan. Ada juga yang menerima begitu. Apalagi kalau bahan ajar ini kita sematkan ke LMS ya. Biasa kan ada kuis, makanya kita membuat pilihan Iya, ganda Bu. supaya ada pilihan-pilihan seperti itu ya. Kalau bahan ajar itu evaluasi dan latihan-latihannya yang bisa di ini. Biasanya juga bahan ajar itu ada rangkuman ya, ada rangkuman ya. Ada glosarium bergantung dari format yang kita mau ya. Iya, ya intinya itu setelah kita membuat bahannya dan dibuat formatnya, materinya sudah jadi, kirim ke nulis hemat, tetapi tetap ibu mencantumkan latihan dan evaluasinya. Itulah namanya bahan ajar. Nah, Iya, sesudah itu diuji coba. Inilah langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar. Begitupun kalau meneliti seperti itu. Bagaimana kita sudah jadi draftnya, sudah ada jadi bahannya, diuji cobalah. Sudah diterbitkan oleh nulis hemat, maka disebarluaskan kepada mahasiswa untuk dibeli ya. Karena kan ada jasa ya untuk dilihat secara iya, digital, betul, Bu. diuji coba, nanti akan direvisi lagi ketika kita sudah melakukan uji coba dari beberapa perguruan tinggi. Karena kalau bahan ajar saya kan mahasiswa yang gunakan ya. Nah, tentu nanti dijadikan Iya, sebagai
tindak lanjut untuk merevisi kalau ada yang perlu lagi disesuaikan dengan contoh-contoh pengalaman apa namanya ilustrasi-ilustrasi dan apa yang perlu direvisi cetak 1, cetak 2 dan cetak 3. Seperti itu langkah-langkah di dalam ini saya sudah lakukan Bu berpuluh-puluh tahun dan mendapatkan dan terbukti di nulis hemat sudah terbit begitu ya. Luar biasa ini promosinya Iya, juga nulis betul ya. hemat luar biasa Bu. Terima kasih Ibu Jenofri Terima ya. kasih kembali, Bu. Iya. Iya, betul, Baik, Bu. lanjut ya. Tidak apa-apa ya. Prinsip pengembangan bahan ajar ini ya tentu itu tadi relevansi kurikulum. Ya, untuk apa juga membuat bahan ajar tidak dibutuhkan begitu ya. Iya. Yang paling bagus memang ini di satuan pendidikan Ibu Jenofri itu masuk di guru-guru dengan dosen-dosen. Apalagi Iya, syarat Bu. untuk naik pangkat juga itu kewajiban khusus lektor kepala lektor itu mulai membuat bahan ajar Bu. Bahan ajar dosen-dosen itu harus dibudayakan membuat bahan ajar ya. Terus terang saya itu ini Iya. sangat pengalaman-pengalaman saya ya karena saya masih lama pensiun 22 tahun naik pangkat. Ya, salah satunya di samping sudah membuat bahan ajar, digunakan dievaluasi, dari situ saya meneliti lagi. Hasil penelitian itu jadikan lagi buku referensi, itu siklus. Ya, siklus ininya ya. Iya, karena harus produktivitas. Iya, Bu. Ya, saya yakin Bapak Ibu seperti ini Iya. karena sama Ji. Sebenarnya kita sama ini ya, manusia yang punya akal, punya pikiran dan yang terpenting itu kemauan untuk berbuat ya. Dengan tahu langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajarnya ya. Iya. Berikut itu karakteristik itu kesesuaiannya. Ya, dibutuhkan tidak oleh peserta didik. Kita identifikasi dulu permasalahan yang ada pada mahasiswa kita kepada siswa kita. Ya, ya. Jangan sampai apa yang disampaikan diberikan di situ tidak sesuai zamannya lagi ya. Ya, tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Itu perlu ditelaah juga dalam mengembangkan itu. Yang berikut, yang ketiga adalah keterpaduan antara materi, strategi, dan evaluasi. Ya, ini sangat berkaitan karena seorang guru atau pendidik itu harus tahu betul tindakan yang harus digunakan. Ya, ya tentu dibekali dengan ada materinya, ada perangkatnya, dan bagaimana menggunakan bahan ajar ini. Ya, strategi-strategi apa yang dilakukan. Seorang guru atau pendosen tentu ada namanya kita kan profesional ya fungsional ada pendidik itu dia harus betul-betul tindakan apa yang digunakan untuk bagaimana pembelajaran itu berkualitas ya tentu butuhkan strategi tindakan metode model pembelajaran pendekatan-pendekatan yang sebentar lagi akan sudah di launching barangkali tentang pembelajaran mendalam, the planningnya, ya, pendekatan komunikatif, pendekatan saintifik, ini, ya. Dan terutama ini yang keempat, Bu, kontekstual, ya. Ini banyak ini mata kuliah saya ada 2 terkait dengan terinspirasi ketika saya diajarkan mata kuliah mengenai linguistik, morfologi dan sintaksis kan monoton itu ya. Contoh-contoh yang ada, tetapi kan ini kita bisa integrasikan dengan budaya yang ada supaya mahasiswa itu tahu. Karena jangan sampai budaya di Sulawesi Selatan itu punah di kota sendiri ya. Kalau kita tidak memberikan contoh ilustrasi terkait dengan budaya di konten materi mata kuliah ya. Iya, ini banyak ini yang saya kembangkan dengan mengintegrasikan budaya lokal ya untuk memperkenalkan ya memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan ya. Ini ada 2 dan semuanya menang hibah itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dengan langkah-langkah dan prinsip mengembangkan bahan ajar setelah ini Bapak Ibu sangat diharapkan motivasinya untuk mengembangkan pembelajarannya lewat menulis ya, menulis bahan ajar
di mata kuliahnya sendiri. Karena saya kalau dosen, apa namanya guru tentu mata pelajarannya ya di setiap semester. Jadi membuat buku itu buku ajar setiap semester Bapak Ibu. Karena ada juga perhitungannya itu ya. Kecuali kalau membuat monograf ya satu aspek saja. Iya, satu aspek saja ya. Dan ini juga bisa terinspirasi karena eh, dosennya menerima tukin itu harus mau mendapatkan 100% menulis monograf dan referensi. Wah, ini 150 halaman gitu ya. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Iya, ini masih banyak waktu yang diberikan manfaat bagi pendidik. Ya tentu ini meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran, materi yang diajarkan kepada ini dan memudahkan kita di dalam mengajar ya. Karena menjadi acuan pedoman di dalam pembelajaran. Meningkatkan kreativitas mengajar ya tentu karena ada langkah-langkah, ada CP, ada materi yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memilih metode dan media pembelajaran di dalam bahan ajar kita, ya, iya, dengan menyesuaikan dengan konteks materi yang akan kita buat. Menunjukkan profesionalisme sebagai pendidik, iya, karena tuntutan ini sebenarnya Bapak Ibu. Kan lucu kalau kita mengajar tidak ada materi. Nah, selama ini materi-materinya itu terpisah-pisah sehingga tidak didokumenkan, ya. Coba didokumenkan itu bisa menjadi sebuah buku ajar atau bahan ajar ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sedikit contoh praktik ya. Ya, praktik di dalam menyusun ya. Seorang guru bahasa Indonesia misalnya mengembangkan modul pembelajaran berbasis cerita rakyat. Tujuannya ini tadi, tujuan peserta didik mampu menelaah struktur teks cerita rakyat dengan tepat. Makanya itu dalam bahan ajarnya ini bagaimana materi itu relevan dengan apa yang sesuai dengan ini ya, tes cerita ya. Jadi ini yang intinya ya. Di dalamnya nanti ada yang namanya apa namanya struktur tes, pengertiannya, contoh-contoh itu. Saya tunjukkan lagi ada kalau di ini di di dosen karena saya bergelut di dosen ya sudah 31 tahun mengajar dan banyak buku-buku bahan ajar yang saya kembangkan karena saya itu bertahap ada apa setiap tahun harus ada buku begitu. Misalnya seorang dosen MKDU Bahasa Indonesia ya mengembangkan bahan ajar pembelajaran MKDU dengan CPMK-nya mampu menelaah ragam bahasa ya. Sub CPMK mampu membedakan jenis ragam bahasa ya. Jadi bahan-bahannya nanti ini kita membuat bagaimana membuat jenis ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu kan ada ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya, ada ragam bahasa ilmiah, itu nanti kaya ya dengan perluasan dari bahan-bahan yang kita materi yang dikembangkan. Kebetulan salah satu contoh Bu ya. Contoh selain nulis bagan apa namanya buku dinulis hemat, saya juga banyak yang tahun lalu ya menyusun tentang sintaksis bahasa Indonesia. Formatnya seperti ini. Kebetulan saya mengajar bahasa sintaksis ya. Jadi saya buat bahan ajarnya ya dengan konsep daftar apa namanya draftnya ya. Misalnya ini yang pertama Bu, terutama ini bagaimana deskripsi mata kuliah ya. Nah, kalau dosen, kalau guru ya tentu deskripsi mata pelajarannya bagaimana. Karena biasa kalau mata pelajaran itu beda juga format-format yang diberikan. Yang terpenting itu bagaimana tujuan pembelajarannya. Nah, relevansinya, tujuan pembelajaran, ya itu tadi uraian materi. Nah, di sini. Kebetulan nulis hemat ya, nulis hemat itu dia berdasarkan dari ini ya, ada tujuan CPMK-nya, baru uraian materi. Ya, betul. Nah, ada aktivitas pembelajaran kalau dia modul ya, kalau dia ada latihan-latihannya.
Jadi itu bergantung dari format yang diberikan ya. Yang terpenting itu bahwa eh, bahan ajar itu ya ada latihannya. Di samping materinya ada latihan ya. Ya. Baik Bapak Ibu, ini juga menjadi contoh karena ketika membuat RPS kan ada pemetaan kompetensi. Ya, kalau di satuan pendidikan seperti ini ada capaian pembelajarannya juga. Nah, disinilah kita bisa mengambil materinya ya, membuat materinya. Misalnya ini bab satu menelaah pola struktur kalimat. Berarti materinya itu topik-topiknya adalah pola struktur kalimat. Ya. Nah, yang kedua, bab kedua kalimat deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Ya. Yang ketiga, misalnya kalimat tunggal, kalimat bersusun, kalimat majemuk. Ini luas ini karena ada CPMK-nya ada berapa ini? Ada 8. Berarti 8 bab. 8 bab Ibu ya. Iya. Baru nanti di semua pertemuan kita akan kembangkan ya. Dan terima kasih atas kepercayaan dari Nulis Hemat luar biasa dan nanti akan saya promosikan juga kepada teman-teman dosen ya. Saya sudah share juga sebenarnya Terima kasih banyak banyak mahasiswa Ibu. aku juga ikut di sini Bu. Menjadi pendidik itu kreatif, inovatif, reflektif ya. Ini sekarang Iya reflektif betul itu Ibu. adalah peran guru itu harus reflektor ya. Bagaimana dia selalu merefleksi sehingga muncul ide-ide baru lagi ya. Ya dari apa yang diajarkan kepada mahasiswa. Berarti kita harus umpan balik kepada mahasiswa apa kekurangan, kelebihan yang diberikan kepada materi-materi yang dikembangkan di kelas misalnya. Itu lagi dijadikan sebagai revisi-revisi, bahan-bahan untuk perbaikan lagi ya. Oleh karena itu, semangat Bapak Ibu, para mahasiswa, ibu-ibu dosen, guru-guru yang kreatif ya. Nah, tentu ini akan memberikan motivasi kita untuk bagaimana mengembangkan pembelajaran sesuai dengan tugas profesional yang diberikan kepada kita semuanya. Saya kira terima kasih Ibu Novi ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, Baik, terima saya kasih kepada narasumber hentikan ini kita. ya. Saya serahkan kepada Ya, Ibu Jenefri ya. Luar biasa Ibu baik. Anis ya. Selalu Ya, terima kasih berkomunikasi banyak dengan Ibu. saya. Masya Allah, Alhamdulillah. terima kasih banyak Iya, bagaimana. Ya, oke. Ibu. Kasih. Baik, selanjutnya, eh, Alhamdulillah untuk materi yang disampaikan, sharing-sharing ya, kata Bu Munira, itu sudah disampaikan oleh beliau. Maka pada setelah itu ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Iya. Nah, karena kita keterbatasan waktu, maka kami pertama terlebih dahulu membuka 5 pertanyaan. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh ajukan raise hand yang ada di fitur HP atau laptopnya, atau boleh melalui via chat. Nah, nanti kami akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu dan kami akan berikan kepada narasumber. Nah, alhamdulillah pertama sudah ada itu ya Bapak Anjar Mahmudin NSP. Kepada Bapak Anjar Ya. kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih Ibu Iya, Pak. Jenobri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Profesor. Ya, makasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Semangat ini. Oke, terima kasih Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam hal pengembangan bahan ajar dalam peningkatan kompetensi pendidik. Ya. Kita ketahui bahwa pendidik memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran. Hmm. Oleh karena itu, Bu, untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, pendidik tidak hanya dituntut menguasai materi ajar, Ya. tetapi juga mampu mengembangkan bahan ajar Ya, yang betul. sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan kurikulum. Betul. Nah, oleh karena itu, Bu, kadangkala seorang pendidik itu seperti CBSA dulu, catat buku sampai habis, kan? Ya, Nah, betul. itu Bu, ya, Ya. gitu Bu Profesor. Ya, Padahal betul. di dalam
di dalam buku Taxonomy of Education yang dikarang oleh Bloom, Ya. itu harus tercapai ranah afektif, Eh, ranah pengetahuan ya. ranah kognitif, Ya, afektif, psikomotorik. betul. Nah, tadi kan dijelaskan Ibu juga ada yang namanya deep learning. Iya. Deep learning itu konsep sekarang ini jangan hanya di guru, dosen, Ya. itu pembicaraan, tetapi diberi keleluasaan kepada siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi Ya. untuk pengembangan daripada yang dibilang oleh taxonomy of education belum itu, Iya. mulai dari kognitif, afektif, psikomotoriknya, sehingga tercapai nantinya apa indikator yang telah ditentukan di awal seperti perencanaan pembelajaran tadi, Bu, kan? Iya. Iya. Untuk itu di dalam kesempatan webinar ini, disinilah seperti motivasi yang diberikan oleh Ibu Profesor tadi, bahan-bahan yang kita persiapkan itu bisa menjadi sebuah karya ilmiah yang diterbitkan oleh nantinya DIPA Press Indonesia ini. Betul. Oleh karena itu perlu penjelasan, Bu, teknik-teknik agar bisa seperti Ibu itu bisa mengarang beberapa buku. Saya tengok di media sosial itu banyak karangan-karangan yang ditampilkan ya, oleh Ibu Profesor Dr. Anda tadi, Iya. eh, khususnya tentang bahasa Indonesia. Itu aja, Bu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya akan langsung jawab, Bu? Ya, langsung ya. Iya, baik Bapak ya. Ya, boleh langsung, Bu. Jadi, Iya, terima kasih banyak Pak Anjar, luar biasa betul apa Terima yang kasih, Bu. dijabarkan di pernyataan dari Pak Anjar ya. Memang kalau kita seorang dosen, guru, tentu memang pertama itu yang perlu dilakukan itu motivasi dulu, kemauan dulu Pak Anjar ya. Nah, seorang dosen, seorang guru tentu kan ada persiapan dalam mengajar, Bu, Pak ya. Dari situ dasarnya kita tadi bagaimana menganalisis dulu kebutuhan siswa kita ya. Trik-trik saya itu kenapa banyak saya kembangkan. Kebetulan saya juga kan banyak menang juga hibah Panjar setiap tahun ini ya. Hibah-hibah Iya. bimbingan, hibah dikti begitu. Dan semuanya itu saya akan mengembangkan bahan ajar. Trik yang mudah itu tadi ketika saya diberikan mata kuliah Pak pasti ada bahan ajar yang saya kembangkan dan tentu ini banyak juga bereksplorasi juga ya membaca menjabarkan apa perkembangan ilmu dan teknologi sekarang dengan dari hasil-hasil penelitian yang terbaru. Oh, kita dulu menelaah itu dengan mengintegrasikan apa yang dimiliki dari kemampuan kita. Nah, untuk memudahkan itu kan misalnya Pak Anjar dosen ya Pak? Dosen Lagi studi ngambil S3. S3, Bu Oh, Profesor. Masya Allah. Iya. Harus ada produknya nanti Eh, bahan ajar ini. Sudah ada draft judul ininya Bapak? disertasi rencana mengangkat studi tokoh yang ada di kabupaten tempat kita tinggal, gitu, Bu. Wow, itu luar biasa. Nanti membuat bibliografinya, toko-toko yang dikembangkan nanti ya Bapak. Nah, dan memang saya orangnya memang motivasinya tinggi dan berbuat betul karena apa yang saya berikan kepada mahasiswa tentu kita akan melihat juga permasalahan juga di kelas Pak Anjar. Ketika kita mengajar, oh ternyata ada yang perlu diperjelas lagi ya. Misalnya taksonomi Bloom kan itu taksonomi Bloom dan diperbaharui oleh Anderson dan kawan-kawan menjadi kognitifnya itu ada level ya, ada C1 sampai C6 ya. Pada tingkat pemahaman sampai ke tingkat mencipta ya. Bagaimana mengevaluasi, menelaah, menganalisis, mengapresiasi dan penerapan. Nah, itu memang itulah sehingga di satuan pendidikan itu dia kembangkan CP-CP-nya, Pak.
Biasa satu CP itu ada 4 yang mau dicapai dari level kognitifnya. Misalnya memahami, menelaah, Iya. menentukan, mengevaluasi. Nah, disitulah nanti kita bisa melihat dari CP tadi. Tapi apa yang mau dievaluasi, apa yang mau ditelaah berbasis teks, ya. Ada teks eksposisi, ada teks fantasi atau sastra dan lain-lain. Itu bisa dikembangkan di situ. Nah, langkah-langkah tadi kan saya sudah tadi ada 6. Kita menganalisis dulu kebutuhan kurikulum, ya. Sesudah itu kalau ada ininya kita lihat lagi analisis ketika kita mengajar. Oh, mahasiswa ini dia betul-betul mudah di kontes-kontes apa, konten-konten apa yang bisa mudah dipahami, yang bisa menelaah, ditelaah di dalam ini. Tentu yang mudah itu di sekitar kita, kontes kearifan kita di Sulawesi Selatan misalnya ya. Sesudah itu kita mengintegrasikan, berelaborasi lagi Pak, bereksplorasi. Banyak membaca juga pasti Pak ya, mengumpulkan jurnal-jurnal yang 3 tahun terakhir dari hasil-hasil penelitian, baru kita transformasi, ditelaah, baru dibuatlah draftnya tadi ya. Nah, kalau dosen itu mudah karena sudah ada CP-nya, ada CPMK-nya. Nah, CPMK itu misalnya 8 CPMK, itu bisa 8 bab, Pak. 8 bab di bahan ajar kita, ya. Nah, tentunya di setiap bab itu kan CPMK kan dibagi, ada CPMK 2 kali pertemuan menjadi sub-sub CPMK. Itulah nanti menjadi sub-sub bagiannya. Nah, itu diidentifikasi seperti itu. Nah, memang waktu untuk menyusun ini kita betul-betul memudahkan dengan itu tadi intinya CPMK dan sub CPMK untuk membuat garis besarnya. Sesudah itu kita membuat draft-draftnya. Oh, ini adalah judul babnya. Sesudah itu sub-sub-subnya, sub-judul, sub-bab dan lain-lain ya. Nah, baru kita bereksplorasi lagi di hasil penelitian. Bisa kita juga mengambil dari buku-buku yang relevan seperti itu, tetapi ingat dikutip Pak, dikutip dan dicantumkan ininya ya, bahan-bahannya. Tapi kalau saya Pak memberikan contoh dari saya sendiri, ya kalau membuat bahan ajar itu contoh dari sendiri, tidak mengambil punya orang, baru kan saya kan orang bahasa Indonesia ya, jadi contoh-contoh wacananya, teks-teksnya. Kadang juga saya ambil sebagai kasus, misalnya ada wacana, saya ambil di apa namanya di koran Fajar ya untuk ditelaah, misalnya ditelaah kosakatanya, telaah jenis katanya, kalimatnya, strukturnya. Tetapi kasusnya itu saya ambil di koran Berita Utama. Itulah nanti eksplorasi mahasiswa. Dari hasil itu, hasil pekerjaan mahasiswa saya jadikan lagi ini Pak penelitian. Kan? Saya jadikan penelitian, oh tidak ini tingkat kesulitannya mahasiswa ini yang belum tercapai. Dari situ saya menganalisis, membuat lagi bahannya, ya. Nah, begitu Pak Anjar. Jadi tahap-tahap prinsip itu saya sudah tadi jabarkan dan intinya sebenarnya kuncinya itu adalah kemauan dan semangat dan selalu bereksplorasi dan saling sharing. Paling bagus itu kalau kolaborasi Pak dengan teman-teman. Lihat teman-temannya yang memang yang masih muda yang gregetan karena ada juga yang memang selalu pesimis Pak Anjar ya. Iya, hidup Iya. ini kan harus optimis terus ya. Ya, Bagaimana kita berkarya, kemauan dan waktu yang digunakan 24 jam diberikan Allah Subhanahu wa taala digunakan dengan baik. Tapi ingat Pak ya, Anjar, ya. istirahat 8 jam, tidur supaya otak bisa berpikir dengan baik. 8 jam Iya. bekerja, 8 jam ubah Kan apa itu namanya mencari buat besok ini literatur, banyak mencari kan ini kamu dan sakit gitu ya. Saya kira itu Pak sampai Anjar. belum. Seperti Iya semangat Bu, iya Bu. luar biasa. Semoga secepatnya Pak Doktor sampai doktornya. Iya, harus banyak memang Ya, gitu ya. terima kasih. Membaca buku di Terima kasih Ibu Ibu jawabannya. Nofri. Iya. Ya, betul. Kami juga menyediakan kolaborasi Bapak. Jadi mungkin ada Bapak yang Iya. ingin apa berkolaborasi di penerbit Nulis Hemat juga menyediakan. Saya Jadi 3 mungkin minggu boleh saja ada Bapak terbitkan berkonsultasi Ibu juga. Nofri ini. 3 minggu karena Iya, tidak ada iya. naskahnya cepat. Dia komitmen Pak Anjar. Komitmen luar biasa.
Amin, amin, ada Bu. hakinya, sudah ada luar biasa. Ya, Saya betul. berterima kasih banyak karena kebutuhan prodi juga Ibu Nofri ya, HKI, iya itu Ya, ya, betul. buku. Oh, itu juga ya. Alhamdulillah. Terima Ya, Bu. kasih banyak. Saya Tadi doakan ya, misalkan Bu. ya Ya. penulisan, ya, ya, siap. Terima kasih kembali, Bu. Nah, kami juga ada pertanyaan kedua dari Bapak Ben Tumanggor. Beliau bertanya, bagaimana cara kita sebagai dosen baru untuk mengetahui kebutuhan spesifik apa dari mahasiswa yang belum terpenuhi oleh bahan ajar yang sudah kita buat, begitu. Silakan Ibu, boleh langsung dijawab, Ibu. Bagaimana cara ya? Terima kasih banyak pertanyaannya, Pak ya. Luar biasa ini. Pertanyaan yang bagus sekali ya, karena ini berdasarkan pengalaman sebagai dosen ya. Bagaimana cara sebagai dosen baru untuk mengetahui kebutuhan spesifik apa dari mahasiswa yang belum terpenuhi oleh bahan ajar yang sudah kita buat? Ya tentunya kita dulu mensurvei ya, mengidentifikasi, mengumpulkan dulu umpan balik dari mahasiswa, materi-materi apa yang sulit, kan begitu biasa ya, karena namanya gunanya itu perlu refleksi Bu, refleksi Pak dosen ya. Iya, Eh, apa kesulitan mereka, senang tidak, topik-topik apa yang ingin mereka pelajari lebih lanjut terkait dengan mata yang diberikan. Kita kan ini dulu mensurvei dengan bisa dengan kuesioner, bisa juga kita tanya langsung atau refleksi mahasiswa. Ketika sudah belum ditutup, sudah belum diakhiri perkuliahan, saya refleksi dulu, mengidentifikasi dulu apa sebenarnya, apakah sudah pahamkah, apakah ada yang perlu lagi ditingkatkan terkait dengan mata kuliah yang diberikan pada sub CPMK yang dicapai, apa materi-materi yang sulit. Sesudah kita bisa juga diwawancarai, Pak, bisa juga dengan diskusi-diskusi. Ketika dia berdiskusi, kita sudah menelaah itu. Oh, ternyata si A, si B, kan kita yang tahu apa namanya karakteristik siswa kita ya. Apakah dalam menjelaskan apa yang dia sukai, yang tidak disukai, bahan ajar yang ada, dan bagaimana apa kurangnya, dan tentu kita melihat dari ide-ide yang dituangkan di dalam diskusi itu. Saya begitu, Pak, mewawancarai, merefleksi mahasiswa. Sesudah itu saya amati kinerja. Tentu kan ada latihan-latihan saya berikan berkaitan dengan apa yang mau dicapai ya. Baru ditelaah apa yang sudah dijawab misalnya. Karena saya sering memberikan studi kasus begitu ya. Nah, dengan cara mengamati tugas-tugas yang diberikan. Misalnya kalau diberikan latihan atau ujian UTS, oh ternyata si A belum sampai dia mendapatkan nilai seperti ini. Wah, ini semuanya bisa kita telaah semua ya. Bagaimana tingkat kesulitan dan kemudahan apa yang diberikan. Oleh karena itu, tentu kita harus betul-betul mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Saya sebenarnya sangat sesuai dengan di satuan pendidikan itu, Pak, ada diferensiasi ya. Ya, kita menelaah karakteristik siswa itu, wah, bagaimana bakatnya, minatnya. Saya suka sebenarnya itu karena kita melihat dulu kompetensi awalnya mahasiswa kita. Oh, ternyata dia bakatnya seperti itu. Maka diberikanlah apa nanti materi-materi untuk tindak lanjut dari umpan balik yang dikembangkan dengan cara berdiskusi. Jangan hanya berdiskusi saja, tetapi kita harus mengamati mahasiswa kita, ya. Dari semua itu, oh ini si A wawasannya luas, banyak membacanya. Kalau si B, oh ini terbatas. Ya tentu kita harus melihat itu ya, menelaah, memberikan survei atau kuesioner, ataukah mengamati langsung, merefleksi langsung, bertanya kepada mahasiswa apa yang belum dipahami dan lain. Dan semuanya itu kita gabungkan dan kita menelaah nanti di rumah. Oh ternyata materi-materi ini tingkat kesulitannya ini. Jadi perlu diubah lagi materi-materi untuk berdasarkan pengalaman atau di sekitar yang lingkungannya ya. Iya, itu seperti itu Pak. Kalau saya itu saya gunakan ya. Tidak sekedar diskusi saja mahasiswa. Iya, saya tahu betul kemampuan mahasiswa. Oh, ini ya orangnya cerdas, banyak membaca.
ini luas wawasannya, Ba- ini juga komunikasinya belum terstruktur dan lain-lain. Itu semua dianalisis, Pak. Iya, saya kira itu Ibu Nefri ya. Iya, luar biasa. Makasih Ya, Pak Ibu, terima Fabian. kasih banyak atas Iya, jawaban beliau. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, ini karena keterbatasan waktu, jadi karena kita cuma sampai jamnya 16.30, maka mungkin satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Jadi ini iya. pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri webinar kita pada sore hari ini, yaitu dari Ibu Nanda Fitriani, UPB. Beliau bertanya, saya Nanda Fitriani, izin bertanya Ibu Prof. Bagaimana pengembangan bahan ajar dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional seorang pendidik dalam proses pembelajaran begitu. Silakan Ibu boleh langsung Iya. dijawab. Ini sebenarnya itu sudah jelas, Bu, sebagai pendidik kompetensi salah satu kompetensi pendidik itu adalah kompetensi pedagogik ya, bagaimana menyusun, mengembangkan materi, merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Itu caranya itu tentu dengan tindak lanjut apa yang dikembangkan, karena seorang guru itu harus menguasai ada perangkap pembelajaran ya, merencanakan perangkap pembelajaran itu bukan hanya menyusun RPP saja atau modul ajar, tetapi dia menyusun bahan ajarnya, materinya, membuat evaluasinya, rubrik-rubrik penilaiannya, menyusun LKPD-nya, menyusun penilaian dan media pembelajaran. Ini semua ini adalah kompetensi pedagogi, Bu. Baik itu guru maupun dosen ya. Nah, dengan kita bergelut di situ keseharian kita, itu cara meningkatkannya tentu kita harus produktivitasnya, materinya harus dikembangkan. Nah, materi itu kan banyak ya, banyak yang dikembangkan, bisa kita mengutip, mengambil sumber-sumbernya orang, tetapi kita juga bisa membuat sendiri dengan cara tadi pertanyaannya Pak Ben, itu luar biasa Pak Ben ya. Dengan hasil dari identifikasi materi-materi yang dikembangkan, kita kembangkan lagi karena hasil dari survei, pengamatan, diskusi, oh ternyata ada materi yang menurut mahasiswa itu yang belum apa sulit dipahami. Maka kita kembangkan lagi, mengambil bereksplorasi lagi, Bu, mencari materi-materi yang mudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik yang kontekstual. Yang mudah dipahami itu yang ada di sekitarnya mahasiswa itu ya, yang memang menjadi pengalaman yang sudah dialami, Bu, ya. Karena seperti kalau di SD SMP itu jangan berikan materi-materi tentang transformasi kereta api kalau di Kabupaten Jeneponto kan tidak pernah melihat kereta api, dia hanya berangan-angan saja. Makanya berikanlah dengan narasi transportasi dengan dokar. Karena di Jeneponto Kabupaten Jeneponto itu banyak dokar. Nah, ini. Nah, jadi itu perlu ya, perlu kita ini. Jadi cara mengembangkan kompetensi guru itu memang pertama salah satunya mengembangkan bahan ajarnya karena ini adalah kebutuhan. Ya, ketika kita mengajar masa tidak ada materinya, tidak ada bahan ajar yang kita kembangkan sebagai acuan, pedoman kita untuk mengajar, Bu. Ya, iya. Jadi cara-cara tadi Baik, itu harus dianalisis dulu. Ya, oke Bu Nofri. baik. Terima kasih banyak Ibu Prof. Masya Allah. Ini rekan-rekan kita ya, Bapak Ibu tuh banyak sebenarnya ingin Iya, memberi pertanyaan atau yang bertanya ya. Tapi karena keterbatasan waktu, maka luar kita tidak biasa ya. bisa, ya tidak bisa membacakan semua pertanyaannya Ibu. Jadi sebelum kami mengakhiri ini ya Ibu, mungkin kita ada nanti sesi foto. Nah, sebelum sesi foto, izinkan terlebih dahulu Ibu Prof kami menjelaskan tentang penerbit kami Iya, karena oke. kemungkinan mungkin ada nanti Bapak Ibu yang mungkin telah bergabung sehingga tidak melihat cuplikan video dari nulis simak itu sendiri begitu. Nah, jadi misalkan seandainya ini ada Bapak Ibu yang penasaran atau mungkin ada yang kayak belum paham ya bagaimana sih berkonsultasi tentang bahan ajar. Nah, nanti kami juga ada menyediakan paket-paketnya Bapak Ibu. Nah, paket-paket yang pertama itu paket hemat ya, paket hemat, ada namanya paket tunggal, ada namanya juga paket konversi dan juga paket ghostwriter. Mungkin salah satu ghostwriter ini ada juga yang banyak bertanya Ibu. Ada yang bertanya, ini ghostwriter ini apa Mbak? Sering sekali tuh muncul Ya, pertanyaan ya Bapak ya. Jadi Bu, jadi kami informasikan melalui webinar ini bahwa ghostwriter itu mungkin ada Bapak Ibu yang punya ide untuk menulis begitu kan, tetapi
saya punya ide Mbak untuk menulis, ada outline-nya, ada judulnya, cuman saya lagi sibuk banget saat ini ya, bisa dibantu begitu Mbak kan Bu. Nah, jadi nanti kami bisa bantu dengan biaya yang telah ditentukan. Itu nanti bisa konsultasikan melalui kami admin sendiri. Jadi saya Nora ya Ibu, bisa dipanggil Nora juga. Jadi saya yang langsung akan berkonsultasi dengan Bapak Ibu perihal pertanyaan-pertanyaan paket yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu begitu. Karena keterbatasan waktu juga, jadi kami tidak bisa menjelaskan secara banyak ya Bu Ibu. Jadi buku yang bisa diterbitkan di sini ada banyak, bisa berupa buku ajar yang seperti dijelaskan oleh Prof tadi, ada buku ajar referensi dan juga ada konversi juga. Mungkin ada Bapak Ibu yang penelitiannya sudah 2019 dari 2011 Ibu, tapi cuma terletak doang nggak dijadikan buku. Nah, kami bisa bantu juga begitu ya Ibu ya. Nah, jadi sebelum saya mengakhiri webinar kita pada sore hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin pertanyaannya sangat luar biasa banget Ibu, dan juga terima kasih kepada narasumber kita ya, sangat luar biasa sekali, karena ini mungkin ada juga ilmu-ilmu baru untuk penulis baru penulis baru yang ikut bergabung juga. Jadi dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan semua kameranya, karena kita ada sesi foto ya Bapak Ibu. Baik, sudah mengaktifkan kameranya Bapak Ibu. Oke, baik. Kita mulai foto ya Bapak Ibu. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, ini mungkin karena slide-nya lumayan ada 5 slide ya Bu, jadi dimohonkan 3 slide lagi mungkin sudah selesai setelah itu. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf atas kesalahan atau kehilafan dari pembawa acara sendiri. Dan terima kasih banyak kepada Profesor Munirah karena beliau sudah meluangkan waktunya ya, karena sangat sulit sekali gitu mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa ini. Dan terima kasih juga atas kepuasannya terhadap menulis halaman Ibu. Ini menjadi acuan kami juga ke depannya. Dan insya Allah mungkin kami akan mengadakan webinar-webinar lagi ke depannya, dan mungkin akan menarik lagi webinar yang akan kita laksanakan. Tapi ini adalah webinar kami yang pertama, dan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Munirah, dan terima kasih semuanya. Jika ada yang ingin berkonsultasi kepada Nulis Hemat, boleh konfirmasi admin langsung ya Bapak Ibu, boleh melalui admin juga. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya, selamat beraktivitas untuk keluarga semuanya. Hebat Nulis Hemat ya, menyusul ya pada dasar. Insyaallah, iya. Siap Ibu. Sukses Bu. Ya, Pak Anja, Pak Ben. Banyak Bu, sehat selalu. Salam kenal ya, salam kenal semuanya Ibu, Bapak. Sukses. Iya, salam kenal Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Alhamdulillah.